Selamat datang di video tentang layanan kalibrasi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang pentingnya kalibrasi, prosedur-prosedur yang harus diikuti, serta regulasi yang mengatur terhadap pelayanan kalibrasi tersebut. Pentingnya kalibrasi. Kalibrasi adalah proses yang sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dengan kalibrasi yang tepat, data yang dihasilkan akan lebih akurat dan akan lebih dapat dipercaya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kalibrasi adalah hal bagian integral dari tugas BMKG untuk menjamin kualitas dari data yang akan disediakan dalam berbagai aspek, baik itu sektor penerbangan, pertanian, maupun dalam penanggulangan bencana. Data itu adalah hal yang sangat vital. Tanpa kalibrasi yang baik, risiko kesalahan akan meningkat, yang dimana dapat berdampak negatif pada keselamatan dan pada berjalannya efisiensi kegiatan operasional. Proses kalibrasi di BMKG dilakukan dengan langkah-langkah yang sangat terstruktur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016, kalibrasi harus dilakukan dengan menggunakan alat standar kalibrasi yang sesuai dan mengacu pada standar nasional maupun internasional yang diakui. Hal ini memastikan bahwa setiap kalibrasi yang dilakukan dapat menjamin akurasi dan konsistensi pengukuran. Nah, kalibrasi dapat dilakukan baik di laboratorium maupun di lapangan, tergantung pada kebutuhan. Laboratorium yang digunakan untuk kalibrasi harus memiliki sertifikat kalibrasi yang sah untuk memastikan kualitas dan keandalannya. Nah, untuk BBMKG Wilayah 1 sendiri itu memiliki syarat bahwa sebelum melakukan kalibrasi, alat yang akan dikalibrasi harus dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, untuk tarif yang dikenakan atas layanan kalibrasi ini disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2018. Ini merupakan laboratorium kalibrasi untuk BBMKG Wilayah 1 Medan. Yang pertama ada ruangan untuk kalibrasi alat relative humidity, yaitu kelembapan udara. Masuk. Nah, ini merupakan alat kalibrasi relative humidity. Selanjutnya kita lihat di ruangan sebelah ada apa ya. Nah, di sini ada alat temperature chamber. Kita lihat. Temperature chamber ini untuk mengkalibrasi temperatur atau suhu udara, alat untuk mengukur suhu udara. Lanjutnya, nah di sini ada ruangan yang berisikan alat pressure chamber. Pressure chamber ini untuk mengkalibrasi alat yang mengukur tekanan udara. Lalu di sebelahnya ada ruangan yang berisikan alat untuk mengkalibrasi rain gauge. Nah, rain gauge ini adalah alat untuk mengukur curah hujan dan dikalibrasi pada alat ini. Nah, yang terakhir ini ada ruangan yang berisikan wind tunnel. Nah, ini merupakan alatnya yang digunakan untuk mengkalibrasi alat yang mengukur kecepatan angin. Nah, untuk BBMKG Wilayah 1 Medan sendiri terdapat prosedur pelayanan instrumentasi dan kalibrasi yang dapat diakses melalui dua cara, yaitu melalui online dan offline. Jika online itu melalui web Sipatu dengan mengisi form lalu mengunggah dokumen. Jika ingin melakukannya secara offline maka harus mengisi buku tamu. Setelah itu petugas pelayanan memverifikasi permohonan dan kalibrasi bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu di laboratorium atau di lapangan. Jika kalibrasi dilakukan di laboratorium, maka setelah itu akan dilakukan pembuatan surat tanda terima alat dan surat permohonan kalibrasi alat atau SPKA. Selanjutnya petugas layanan akan menyerahkan alat ke laboratorium kalibrasi. Selanjutnya petugas kalibrasi memeriksakan kelayakan alat yang akan dikalibrasi. Jika alat tersebut tidak layak, maka alat akan dikembalikan. Jika alat tersebut layak, maka akan dilakukan pembuatan e-billing. Lalu
dilakukan pembayaran dan pencetakan kwitansi, lalu petugas kalibrasi melakukan kalibrasi alat, lalu pembuatan sertifikat kalibrasi oleh petugas, dan dikonfirmasi kepada pemohon untuk penyerahan alat dan sertifikat, lalu pemohon wajib mengisi logbook pada saat menerima alat dan sertifikat, lalu yang terakhir itu diwajibkan untuk mengisi SKM. Nah, jika kalibrasi itu dilakukan di lapangan, maka yang selanjutnya adalah konfirmasi biaya layanan kepada pemohon, lalu dilakukan pembuatan e-billing PNBP, lalu pembayaran dan pencetakan kwitansi itu maksimal 1 minggu, lalu setelah disetujui, petugas kalibrasi datang ke tempat pemohon, lalu pembuatan sertifikat kalibrasi oleh petugas, penyerahan sertifikat kalibrasi kepada pemohon, dan pengisian SKM. Layanan kalibrasi di BMKG harus dilakukan oleh petugas yang berwenang dan memiliki sertifikat kompetensi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 30 yang menyatakan bahwa petugas kalibrasi harus memiliki sertifikat kompetensi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas kalibrasi yang kompeten akan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan benar dan hasil kalibrasi dapat diandalkan. Keahlian dan sertifikasi mereka menjamin bahwa setiap langkah dalam proses kalibrasi sesuai dengan standar internasional. BMKG juga menyediakan layanan kalibrasi dengan tarif Rp0 untuk beberapa layanan tertentu. Menurut Peraturan Kepala BMKG Nomor 12 Tahun 2019, beberapa layanan kalibrasi dapat dikenakan tarif Rp0. Namun biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi dibebankan kepada wajib bayar. Ini adalah upaya BMKG untuk mendukung penelitian dan pendidikan non-komersial serta meningkatkan kualitas data di seluruh Indonesia tanpa membebani biaya yang tinggi kepada lembaga-lembaga kecil atau individu. Sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, layanan kalibrasi yang dilakukan oleh BMKG juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014. Penerimaan dari layanan tersebut wajib diserahkan kepada bendahara BMKG untuk memastikan bahwa pendapatan yang didapatkan dapat digunakan kembali untuk peningkatan kualitas dan layanan di BMKG. Demikian penjelasan mengenai kalibrasi di BMKG. Kalibrasi yang tepat dan berkualitas adalah kunci dalam mendapatkan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk keselamatan dan kesejahteraan kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.